Dalam jadwal Mas Hasto itu sudah harusnya berada di sini jam 11. Tapi saya belum ke bawah, ya, saya belum melihat, saya baru datang. Ya. Pak, ini persiapan untuk hari ini seperti apa? Misalnya kan kita tahu hanya mendengarkan Iya, ya. menyusun mungkin rencana banding atau seperti apa? Ya, persiapan pada hari ini sebetulnya lebih layak ditanyakan kepada majelis hakim yang akan membacakan putusan. Nah, kami sebagai tim kuasa hukum tentu akan menunggu dan ingin menitipkan harapan kepada majelis hakim supaya majelis hakim membuktikan dirinya kepada publik sebagai majelis hakim yang punya wibawa, menjalankan hukum, ya, menegakkan keadilan, dan tidak tampil sebagai bagian dari skenario kekuasaan. Ini yang saya inginkan. Karena seperti dalam kasus Thomas Lembong, kita juga melihat pengadilan kok terjebak dalam skenario kekuasaan. Ya. Thomas Lembong tidak melakukan korupsi menurut hemat saya dan banyak orang, ya, karena dia melakukan hal yang merupakan kebijakan yang sudah disepakati. Nah, kenapa tiba-tiba dipidanakan? Nah, kasus ini juga kasus yang sudah mati pada tahun 2019-2020. Sudah inkrah dan kita seperti menegakkan benang yang basah. Saya merasa tidak nyaman ketika kasus ini digulirkan, apalagi kalau melihat proses persidangan yang menghadirkan saksi dan ahli yang kebetulan penyidik KPK. Buat saya itu satu anomali, pelanggaran hukum acara. Kan ada yang disebut benturan kepentingan atau konflik of interest. Nah, ini pemahaman mengenai konflik of interest ini seharusnya ada pada semua penegak hukum. Tapi kenapa ini dilanggar? Kenapa ini dilanggar? Ya. Nah, ini pertanyaan yang sah kalau publik menanyakan apakah pengadilan itu imparsial, apakah pengadilan itu sesuai dengan due process of law atau tidak. Kalau publik juga menanyakan apakah ini bagian dari ya kepentingan kekuasaan, ya, saya kira ini sah-sah saja. Ya, yang paling penting kan harus disadari juga bahwa kita menghadapi kasus Hasto Kristianto dan Thomas Lembong bukan dalam pengadilan kolonial. Ini pengadilan negara Republik Indonesia yang seharusnya mengutamakan keadilan, mengutamakan due process of law, bukan atas dasar dendam politik. Jadi maksud Pak Todung, kuasa hukum berharap bahwa Mas Hasto ini tidak jadi the next Tom Lembong gitu? Ya, saya tidak ingin ada kasus seperti Tom Lembong. Ya, saudara Hasto juga tidak bisa di Tom Lembongkan. Ya, bukan itu. Menurut saya, kalau pengadilan melihat bukti-bukti yang cukup kuat, ya, dan ingin menjatuhkan putusan bersalah, saya kira itu sah. Tapi bagaimana pengadilan bisa membuat putusan yang menyatakan saudara Hasto Kristianto bersalah kalau penyidikan itu sudah cacat sejak awal? Ketika penyidik dihadirkan sebagai saksi dan sebagai ahli di pengadilan, menurut saya the case is closed. The case is closed dan seharusnya Hasto dibebaskan. Tidak ada pidana terhadap Hasto. Saya yakin dari bukti-bukti, ya, yang kami dapatkan dari proses persidangan yang dilakukan, saya hakul yakin. Kalau saya melihat banyak orang lain juga mengatakan, ya, bahwa banyak kejanggalan. Nah, tapi tentu yang punya palu adalah majelis hakim. Yang punya palu adalah majelis hakim dan majelis hakim yang memutuskan apa yang akan dia lakukan pada hari ini. Saya kira kita masih ingin, ya, proses hukum dan negara hukum ini ditegakkan, ya, sesuai dengan cita-cita kita berbangsa dan bernegara. Kalau misalnya worst come to worst, pengadilan menyatakan saudara Hasto Kristianto bersalah dan dipidana, ya, kami akan menggunakan semua upaya hukum yang tersedia, ya, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mungkin itu aja dulu ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya. Ya, makasih. Makasih Pak. Presiden Bapak. 2024. Sebelum dipanggil oleh kepolisian, Mas Hasto sering mengkritisi proses pemilu yang terjadi dan proses kemunduran demokrasi sejak adanya putusan MK 90 yang meloloskan saudara Gibran. Ketika kami PDI Perjuangan memilih sikap untuk bersama rakyat mempertahankan, memperjuangkan demokrasi, disitulah mulai banyak kriminalisasi yang terjadi kepada anggota partai yang puncaknya kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Sudah 1 tahun kawan-kawan, kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah ikut mengawal proses ini
dan juga kepada masyarakat yang sudah memberikan dukungan secara luas dan kepada kader-kader PDI Perjuangan, simpatisan PDI Perjuangan. Kami berharap bahwa putusan hari ini tidak mengalahkan logika kita, tidak mengalahkan nalar hukum kita. Jangan sampai putusan hari ini karena ada pesanan politik, karena ada kepentingan politik. Cukuplah saudara Tom Lembong yang minggu lalu diputus bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Jangan sampai terjadi lagi kriminalisasi politik hukum terhadap orang-orang yang memperjuangkan demokrasi, terhadap orang-orang yang bersikap kritis terhadap hukum dan demokrasi. Kawan-kawan, kita akan tunggu putusan hari ini, semuanya kita serahkan, semoga hakim diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan. Dan kami PDI Perjuangan memilih tempuh jalan bersama rakyat, merasakan nadir perjuangan rakyat, bagaimana ketidakadilan terjadi di negeri ini. Kami hormati semua proses hukum ini, kami kembalikan kepada pengadilan bahwa semua masyarakat ikut melihat, ikut menyaksikan. Dan ini kami harus sampaikan bahwa kesewenang-wenangan, order politik, hukum dipergunakan sebagai alat politik harus dihentikan. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Dari persidangan, 22 persidangan, semua bisa diakses oleh kawan-kawan, publik bisa melihat di internet, bisa membaca berita, bahwa tidak ada bukti kaitannya dengan Mas Hasto Kristianto. 22 persidangan loh. Dan kami penasihat hukum sudah membuktikan bahwa Mas Hasto tidak terlibat. Kami sudah berjuang. Kalau seandainya pun putusannya tidak sesuai fakta persidangan, ya kita lihat aja. Seperti ini ya Bang, berarti udah ambil persidangan banding ya Bang? Kalau misalnya kami hari ini yakin vonis bebas. Kami harus yakini vonis bebas. Maka saya tadi sampaikan. Dengan putusan Tom Lembong, mungkin tadi juga Abang sebutkan, begitu apakah tidak mengikis Maka dari tim kuasa hukum? akan terjadi kekecewaan publik bahwa ini adalah persidangan politik, pengadilan politik. Apa yang mau kita harapkan? Kalau lembaga peradilan yang kita gerbang terakhir untuk kita mencari keadilan pun juga seperti ini, apa yang mau kita harapkan? Tetapi sekali lagi sebelum saya mendahului hakim, kita tetap optimis bahwa ini vonis bebas. Mohon dukungannya. Makasih.